Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Khairul Rijal Official. Pada hari ini kita akan mereview kembali buku dengan judul Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, karangan Ipo Santosa. Insya Allah hari ini kalau tidak salah sudah masuk ke bab keempat ya. Kemarin sudah kita bahas di bab ketiga ya. Sekarang apa yang harus Anda lakukan ya, investasi gaib dan 8 benefit. Hari ini kita akan menunjukkan di halaman 69 tentang koin keberuntungan dan 3 komoditas termahal di dunia. Pada bab keempat ini, kita akan langsung saja bahas dan review. Pilih mana kepastian atau ketidakpastian? Tentu kalau secara gamblang ya jawabannya kepastian ya. Siang itu untuk kesekian kalinya ya, penulis berada di Lombok, pulau terindah di Nusantara. Setelah mengunjungi Masjid Bayan yang berusia lebih kurang 500 tahun, saya menyempatkan diri mengunjungi air terjun pertama dan air terjun kedua di kaki Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi di Nusantara. Cukup melelahkan memang karena harus berjalan kaki hampir 5 kilo, pergi pulang menembus hutan. Namun itu sangatlah layak mengingat betapa mengagumkan kedua air terjun tersebut. Sedikit banyak masjid dan air terjun di Lombok ini mengingatkan saya bahwa Masjid Katangka ya, kepada Masjid Katangka yang berusia 400 tahun dan air terjun Bantimurung di Makassar. Adapun di bab ini penulis ya mengetik saya berada di tepian Senggigi ya, sebuah pantai yang sangat memanjakan panca indera, asik-asik mengetik. Tahu-tahu seekor burung hinggap di dada saya. Walaupun rada kaget, namun sedikit banyak kejadian ini mengilhami saya betapa burung itu siap menghadapi risiko dalam menjemput rezekinya. Ini ada foto ya, waktu dia foto di kaki Gunung Rinjani. Nah, bicara soal risiko dan rezeki, tahukah Anda, kata risk atau risiko itu berasal dari kata rezeki atau rezeki, ya? Hehe, asalan ya. Ini bermaksud semakin berisiko ya semakin berezeki. Kalau tidak ada risikonya, ya tidak ada rezekinya. Pekerjaan seseorang office boy, mohon maaf ya, adakah risikonya? Tentu pasti ada. Tapi kecil, begitu pun rezekinya juga kecil. Pekerjaan seorang general manager, adakah risikonya? Tentu ada. Dan besar, begitu pula rezekinya besar. Pekerjaan seorang business owner, adakah risikonya? Ada. Dan sangat besar. Begitu pula rezekinya sangat besar. Omong-omong, Anda kenal orang yang namanya Rizky? Nah, tolong Anda ingatkan dia. Karena hidupnya penuh risiko. Mudah-mudahan juga penuh rezekinya. Lebih lanjut lagi, sebenarnya risiko adalah soal ketidakpastian dan ketidakpastian sendiri adalah rahmat. Kok bisa? Karena apabila sesuatu itu tidak pasti, apakah itu rezeki, jodoh, dan maut, maka manusia akan optimal ikhtiar dan ibadahnya. Bayangkan rezeki Anda yang sudah Anda ketahui pasti jumlahnya, ya. Apakah Anda masih mau bekerja atau apakah Anda masih mau sholat duha dan yang lain-lain? Tidak tahu ya. Bayangkan juga jodoh Anda yang sudah Anda ketahui. Semua sudah pasti orangnya. Apakah Anda masih mau berusaha? Apakah Anda masih mau sholat hajat? Ya. Terakhir, apakah bayangkan maut Anda sudah mengetahui maut tersebut? Sudah tahu tanggalnya. Apakah Anda masih mau berobat? Apakah masih mau sholat tahajud? Nah, makanya ketidakpastian itu adalah rahmat. Dengan begitu Anda ya, sebentar. Nah, makanya ketidakpastian itu adalah rahmat ya. Kembali kita ulas. Dengan begitu Anda pun optimal berikhtiar dan beribadah. Betul? Contoh kecil saja ketika Anda naik pesawat dan cuaca baik-baik saja biasanya akan tertidur ya. Baca baca buku ya, baca handphone atau yang bersifat yang bisa dibaca atau ngobrol-ngobrol ya. Tapi begitu cuaca memburuk dan semuanya berguncang, maka Anda komat kamit membaca zikir, membaca doa dan sholawat dan yang lain-lainnya. Bahkan seorang ateis pun akan ikut-ikutan berdoa. Demikianlah ketidakpastian itu adalah rahmat yang membuat Anda optimal ikhtiar dan ibadah. Celakanya, apa yang terjadi? Malah sebaliknya ya. Orang kiri malah menyukai kepastian. Ini kan aneh ya. Tidak cocok dengan cara kerja rezeki. Hanya orang kanan lah yang jumlahnya hanya sekian persen terbiasa dengan ketidakpastian.
cocok dengan cari kerja rezeki, pas dan pantaslah jika rezeki lebih berpihak pada orang kanan. Tahukah Anda rezeki yang tidak disangka-sangka tidak pasti itulah rezeki otak kanan? Tahukah Anda rezeki yang sudah kusangka ya, yang disangka yang pasti itu adalah rezeki otak kiri. Walhasil kanan itu identik dengan kaya, kiri itu identik dengan sebaliknya ya. Untuk lebih memahami otak kanan, cobalah baca kitab 13 wasiat terlarang dahsyatnya dengan otak kanan. Masih di Lombok, suatu hari seorang Amerika ya bernama Aaron bertemu dengan penduduk setempat bernama Dewa. Mereka pun ngobrol ya, lebih kurang seperti ini redaksinya. Gaji saya 20.000 US dollar sebulan, kata Aaron. Dewa, kalau saya cuma 2 juta sebulan. Aaron cuman Aaron berkata, cuma segitu. Terus gimana Anda mengaturnya? Dewa berkata, Anda sendiri bagaimana? Ya. Aaron menjawab, ya mudah saja gaji 20.000 dolar, maka 10.000 dolar untuk keperluan sehari-hari, 2.500 untuk tabungan, 2.500 untuk asuransi. Dewa, lah 5.000-nya kemana? Nah, itu urusan saya. Siapapun tidak boleh tahu. Anda sendiri bagaimana? Nah, Dewa, ya mudah saja. Gaji saya 2 juta, maka 1 juta untuk keperluan sehari-hari, 500.000 untuk sekolah anak-anak, 500.000 untuk cicil motor, 500.000 untuk rokok. Ya, lah, yang 500.000 dapat dari mana? Nah, itu urusan saya. Siapapun tidak boleh tahu. Mungkin Anda menganggap bahwa Dewa itu ngawur ya, ngelantur. Namun tidak sedikit orang Indonesia yang menyikapi rezekinya seperti itu. Bukan 1 2 bulan, tapi setiap bulan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, hikmahnya adalah kita harus mengatur manajemen waktu, manajemen finansial. Jangan sampai uang kita ini tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran besar pasak daripada tiang. Harusnya ideal setidaknya ya lebih banyaklah pendapatan dibanding pengeluaran itu lebih bagus. Ya kalau impas ya dapat 1 juta keluar 1 juta ya itu enggak masalah ya. Tapi jangan kalau bisa jangan seperti dewa ini ya. Orang 500.000 dia memaksakan bagaimana caranya. Nah itu yang mungkin perlu kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kata salah. Kepada Allah manapun kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.